Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Tawaang dengan NIM 250211010026. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian mid semester saya di kelas Statistika dan Probabilitas kelas A dengan dosen pengampu Ner Samuel Rompis. Kita masuk pada soal nomor 1, di mana di sini kita akan menganalisis regresi linear sederhana untuk menentukan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang disimbolkan dengan X dan Y. Di sini sudah ada tabel variabel dependen dan independennya dengan instruksi tambahkan semua nilai yang dicetak tebal pada tabel di atas dengan angka terakhir pada NIM. Nah, angka terakhir NIM saya yaitu 6. Jadi di sini di tabel di bawah ini sudah ada tabel dengan variabel dependen dan independen yang sudah saya tambahkan nilai-nilainya dengan angka 6. Nah, dengan menganalisa regresi linear sederhana, tentukan yang A, koefisien regresi A dan B standard error, C koefisien determinasi, dan D koefisien korelasinya. Kita masuk pada nomor 1A, yaitu mencari koefisien regresi A dan B. Nah, di sini saya sudah buat tabel penolong yang dimana saya sudah jumlahkan semua nilai-nilai tadi yang sudah saya urutkan juga, dan pada baris paling bawah itu adalah total dari keseluruhan nilai X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Pertama-tama di sini kita akan mencari nilai B-nya dulu untuk kita bisa menentukan atau bisa mencari nilai A-nya nanti. Nah, di sini rumus B atau gradiennya yaitu B sama dengan N kali sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat kurang dalam kurung sigma X pangkat 2. Dengan keterangannya di sini N yaitu jumlah pasangan data, sigma XY jumlah dari hasil perkalian setiap X dan nilai X dan nilai Y. Sigma X itu total atau jumlah dari seluruh nilai X. Sigma Y itu total dari seluruh nilai Y. Sigma X kuadrat itu jumlah dari setiap nilai X yang telah dikuadratkan. Dan yang terakhir ini dalam kurung sigma X pangkat 2 itu hasil kuadrat dari total jumlah X, yang dimana jumlah X ini dicari dulu baru kemudian dikuadratkan. Semua nilai-nilainya itu sudah ada pada tabel di samping ini. Kemudian kita langsung saja masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumusnya. Nah, di sini nilai N di sini yaitu 10, N sama dengan 10. Kemudian sigma XY-nya di sini adalah 22.120. Nilai sigma X dan sigma Y itu 398 dan 548 per 10. Di sini 10N itu 10, sigma X kuadrat 16.004 dikurang dengan sigma X yaitu 398 dipangkatkan dengan 2, dan kemudian setelah dijumlahkan kita mendapatkan 221.200 dikurang dengan 218.104 per 160.040 dikurang dengan 158.404. Nah, dari penjumlahan itu kita dapat juga 3.096 per 1.636. Dengan nilai akhirnya kita dapat 1.892. Jadi nilai B atau gradiennya di sini yaitu 1.892. Nah, lanjut setelah kita mencari nilai B tadi, kita akan langsung mencari nilai A-nya atau konstanta. Dengan rumus di sini A sama dengan sigma Y kurang B kali sigma X per N. Di sini B sudah kita dapatkan tadi nilainya. Kita masukkan dalam rumus A sama dengan 548 kurang 1000 dalam kurung 1892 dikali dengan 398 per 10 sama dengan 548
dikurang 753.016 yang didapat dari perkalian B kali sigma X per 10 sama dengan min 205.016 per 10 mendapatkan hasil akhir min 20.502. Jadi persamaan regresinya di sini yaitu Y aksen atau Y topi ini sama dengan A kali B. A tambah B. Nah, nilai A itu yang baru kita jumlahkan tadi yaitu min 20.502 ditambah dengan nilai B 1892X. Kita lanjut pada nomor 1B yaitu menentukan standar error. Nah, di sini standar error ini untuk melihat seberapa jauh penyimpangan data asli dari garis regresi. Nah, kita menggunakan rumus S sub E atau standard error sama dengan akar sigma Y kuadrat kurang A kali sigma Y kurang B kali sigma XY per N kurang 2. Kenapa di sini ada nilai 2? Karena regresi linear sederhana kita menggunakan persamaan Y aksen. Yang tadi Y aksen sama dengan A kali BX, yang dimana ada dua parameter yang harus dihitung yaitu A dan B. Jadi dua ini itu A dan B, dua parameter yaitu A dan B. Kita turunkan nilainya pada rumus di bawah yaitu S sub E sama dengan akar 30.666 dikurang dalam kurung minus 20.502 dikali 548 kurang dalam kurung 1892 dikali dengan 22.120 per 8. 8 ini didapat dari nilai N yaitu 10 dikurang dengan 2. Jadi S sub E sama dengan akar 30.666 ditambah dengan 11235.096 kurang 41851.04 per 8 sama dengan akar 49.984 per 8 sama dengan akar 6.248 yang mendapatkan hasil akhirnya 2.499. Jadi standar errornya di sini yaitu 2.499. Nah, sekarang untuk kita melihat seberapa kuat hubungan antara dua variabel ini, kita hitung dulu koefisien korelasinya dengan menggunakan rumus R sama dengan N kali sigma XY kurang dalam kurung sigma X kali dalam kurung sigma Y per akar N kali sigma X kuadrat dikurang dengan dalam kurung sigma X pangkat 2 dikali dengan N kali sigma Y kuadrat kurang dalam kurung sigma Y pangkat 2. Kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Jadi R sama dengan 3096 per akar 1636 dikali 10 yaitu N itu tadi kali dalam kurung 30.666 dikurang sigma Y 548 pangkat 2 sama dengan 3096 per akar 1636 dikali dengan 6356 mendapatkan hasil 3096 per 3224.65 mendapatkan hasil 0.960. Nah, karena hasilnya ini mendekati angka 1, jadi menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat. Nah, yang terakhir kita akan menentukan koefisien determinasinya dengan menguadratkan nilai R-nya. Jadi di sini R kuadrat sama dengan R kuadrat yang tadi, yang dimana nilainya itu 0.960, kemudian dikuadratkan dikali 2, mendapatkan hasil 0,922 atau sama dengan 92,2%. Ini artinya 92,2% variasi dari variabel dependen
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.